Mengawali khutbah Idul Adha yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat serta hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia, tentu saja dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam kemantapan iman dan Islam. Tidak lupa pula, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah masjid rahimakumullah, selain ibadah haji, hal penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban. Kendati pun sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari kisah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail alaihissalam. Berkat ketaatan dan ketabahan Nabi Ibrahim, akhirnya lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diselamatkannya adegan penyembelihannya, sebagaimana termaktub dalam surat As-Saffat 106 sampai 111. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan itu untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin jamaah masjid rahimakumullah, sikap rela berkorban para sahabat Nabi perlu kita teladani dalam rangka membentuk generasi yang rela berkorban. Abu Jam bin Syaibah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika peperangan Yarmuk terjadi, saya pergi untuk mencari sepupu saya yang ketika itu berada di garis terdepan pertempuran. Saya membawakan sedikit air untuknya. Akhirnya saya dapati sepupuku itu dalam keadaan terluka parah. Saya pun menghampirinya dan mencoba memberi pertolongan dengan sedikit air yang saya bawa. Tiba-tiba saya mendengar rintihan tentara Islam yang terluka parah di dekatnya. Sepupuku itu memandangnya lalu memberi isyarat kepadaku agar air itu diberikan kepadanya. Abu Jam pun melanjutkan, saya pun pergi mendekati tentara itu. Dia adalah Hisham bin Abil As. Sebelum saya sampai ke tempatnya, terdengar pula teriakan dari arah yang tidak jauh dari tempat dia berbaring. Hisham pun memberi isyarat kepada saya agar memberikan air tersebut kepada orang itu. Tapi sebelum saya sampai kepadanya, orang itu telah mengembuskan nafas yang terakhir. Kemudian saya bergegas untuk kembali kepada Hisham, tapi dia pun telah wafat. Cepat-cepat saya menuju ke tempat sepupu saya, tapi dia pun telah pergi syahid. Hadirin jamaah masjid rahimakumullah, kita tinggal memilih ingin membentuk akhlak anak pada posisi mana. Budi pekerti anak tergantung orang tuanya. Anak akan meneladani sikap orang tuanya dalam bergaul, beribadah, beraktivitas, bermasyarakat, dan lain-lain. Di akhir kata, tidak ada salahnya kami sitir sebuah puisi karya Dorothy Lawnell Amerika. Anak-anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya.
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Jamaah masjid rahimakumullah, demikianlah khutbah ini. Semoga kita semua senantiasa dapat menjadi orang tua yang mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang soleh, rela berkorban, dan sedap dipandang mata. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.